Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan dan meneruskan materi kitab Fathul Mu'in, masih dalam ruang lingkup tentang masalah puasa. Kitab I'anatul Thalibin juz 2 halaman 225 sampai 226. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumhi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuftiru 'amidun la nasin li shaumih wa in kasura anhu nahwu jima'in wa aklin. Ini menjelaskan tentang masalah beberapa hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, membatalkan puasa adalah melakukan hubungan intim antara pasangan suami istri di siang hari Ramadan, melakukan hubungan intim, dan ini bagi orang yang sudah tahu, dan orang yang sengaja. Dia sudah tahu bahwasanya hukumnya itu haram, hukumnya tidak dibenarkan, dan hukumnya membatalkan puasa. Bedanya kalau dia belum tahu, cuman kalau di zaman sekarang ini rata-rata sudah tahu. Nanti ada penjelasannya orang yang tidak tahu apa faktornya. Dan juga dia sengaja, bukan orang yang lupa. Kalau orang yang lupa bahwasanya dia tidak sadar bahwasanya dirinya sedang berpuasa, sehingga makan, minum umpamanya atau hubungan intim, maka dia tidak membatalkan. Ini lupa, bukan pura-pura lupa. Wa in kasrah, walaupun banyak makannya, kalau dia lupa dirinya puasa umpamanya, ya tidak berpengaruh. Ini alimin la jahil. Jadi syaratnya dia makan atau minum atau hubungan harus alim, dia sudah tahu tentang hukumnya. La jahil, bukan orang yang bodoh, bukan orang yang tidak mengerti hukumnya. Gambaran atau contoh orang itu tidak ngerti pada hukumnya itu bi annama ta'atahu muftir liqurbi islamihi aw nasyaihi bi badiyatin ba'idatin amman ya'rifu dzalik. Gambaran atau contoh dia tidak ngerti bahwasanya itu membatalkan, bisa jadi pertama, dia baru memeluk agama Islam. Karena dia baru memeluk agama Islam, sehingga tidak tahu bahwasanya hal itu membatalkan puasa. Yang kedua, gambaran atau contohnya, dia berada di sebuah tempat yang jauh dari para ulama, yang jauh dari para ustadz, yang jauh dari orang-orang ngerti agama. Sini bibadiyatin, di sebuah desa, ba'idatin yang jauh, aman dari ulama, ya'rifu dzalik, yang ngerti tentang hal itu. Cuman kalau sekarang sangat sulit yang kedua ini. Sekarang dalam satu daerah, satu RT, satu RW itu sudah banyak orang yang ngerti agama. Dan juga kalau sekarang sudah ada alat komunikasi. Bedanya dengan zaman dulu itu jauh dari ulama, jauh dari orang yang ngerti agama, itu pun tidak ada alat komunikasi. Selain daripada alim, dia sudah tahu adalah mukhtar. Mukhtar itu atas kemauan, atas kehendak diri sendiri. La mukrah, bukan dipaksa. Jadi dia makan, dia minum, atau melakukan hubungan intim antara pasangan suami istri atas kemauan sendiri, bukan mukroh, dipaksa. Kalau dipaksa tidak sah. Cuman mukroh itu ada beberapa kriteria, antara lain dia diancam. Jadi kalau umpamanya tidak makan, tidak minum, akan dibakar rumahnya, hartanya akan diambil umpamanya, atau akan dibunuh. Ancam. Yang kedua, ancaman itu sifatnya pada waktu itu juga, bukan ditunda. Jadi bahasanya sekarang juga. Ayo coba makan ini, kalau tidak makan sekarang juga, rumahnya mau dibakar umpamanya. Bedanya kalau sifatnya ditunda ancaman itu. Kalau tidak makan, 1 minggu lagi rumah ini mau dibakar.
Kalau semacam itu tidak berpengaruh, kenapa? Kalau seperti itu bukan kategori mukroh, tapi mukhtar, kemauan sendiri. Kenapa? Karena dia masih bisa melarikan diri, masih bisa minta perlindungan atau pertolongan orang lain. Karena sifat ancamannya 1 minggu lagi. Jadi itu yang dimaksud mukroh, ancaman dalam masalah fikih. Mukroh itu la yahsulu minhu qasdun wala fikrun wala taladzud, yang sehingga tidak menghasilkan sebuah tujuan, bukan keinginan sendiri, dan juga pikiran juga taladzud, merasa nikmatnya. Batal bijimain wa illam yanzil, seperti tadi, dengan sebab hubungan toh sekalipun tidak sampai inzal, tidak sampai keluar air mani. Yang penting ada hubungan di siang hari, maka itu membatalkan puasa toh sekalipun tidak sampai inzal. Terus selanjutnya wastimnain, yaitu termasuk membatalkan puasa istimna. Perbuatan istimna itu onani, ya kan? Walau biyadihi aw biyadi halilatihi, toh sekalipun dengan tangannya sendiri atau dengan tangan istrinya. Jadi di siang hari ada perbuatan istimna, onani, baik dengan tangannya sendiri atau tangan istrinya, maka itu langsung membatalkan puasa. Dan juga termasuk atau au bilamsin lima yang kudu lamsuh bila hail, atau onani dengan cara lamsun, yaitu bersentuhan, menyentuh kepada lima yang kudu lamsuh, kepada seseorang yang sampai membatalkan wudhu, maksudnya bila hail, itu pun menyentuhnya tanpa ada penghalang. Jadi menyentuhnya tanpa ada penghalang. Bedanya kalau ada penghalang. Saya ulangi lagi, au bilamsin, atau istimna itu bisa dihasilkan dengan lamsin, menyentuh lima kepada seseorang yang kudu lamsuh, yang membatalkan, tadi saya sebut masalah wudhu, maksudnya membatalkan puasa, lamsuh menyentuhnya tapi dengan bila hail, tanpa memakai penghalang. Bedanya di sini dikomentari, kharaja bihi ma idza kana ma dzukir bihail fa innahu la yuftir. Bedanya kalau menyentuh dengan memakai penghalang, maka itu tidak sampai membatalkan puasa. Mungkin sementara ini yang bisa saya sampaikan, toh sekalipun sangat singkat dan sangat sedikit, semoga manfaat dan barokah. Dan jika ada penjelasan atau mungkin lafdiyah secara lafaz ada yang salah, saya mohon maaf. Dan jika ada yang kurang pas, kurang puas, silakan ditanyakan dalam channel ini. Akhiran, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.